Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita kembali mempersekutukan hati dan pikiran kita, bahkan hidup kita di pagi yang indah ini, untuk bersekutu bersama dengan Tuhan melalui saat teduh edisi Rabu 26 Agustus 2020. Kita siapkan firman Tuhan dari Mazmur 56 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kembali dipersekutukan pagi ini untuk bersama bersaat teduh mengawali segala kegiatan kami hari ini. Roh Kudus, tolong kami, urapi kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan saat ini mengambil bagian yang layak dalam hati dan pikiran kami, dan kami dimampukan untuk mewujudkan dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan, dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Mazmur 56 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Dari perikop pembacaan kita pagi ini, Mazmur 56 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, yang menjadi nats perenungan kita adalah Ulangan pasal 33 ayatnya yang ke-27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Yang disimpulkan dalam satu tema, berjalan bersama Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Etty Hillesum adalah seorang wanita muda Yahudi yang hidup di Amsterdam pada tahun 1942. Waktu itu, para tentara Nazi melakukan penangkapan terhadap orang-orang Yahudi dan memasukkan mereka ke kamp konsentrasi. Selama menanti saat penangkapan yang tak terelakkan itu terhadap dirinya, dengan rasa takut terhadap ketidakpastian akan masa depan, ia pun mulai membaca Alkitab dan ia bertemu dengan Yesus. Selanjutnya ia mendapatkan keberanian dan keyakinan yang luar biasa saat ia meletakkan tangannya ke dalam tangan Allah. Etty menulis dalam buku hariannya, kebinasaan menghampiri kami dari segala penjuru. Kami terkepung dan tak seorang pun dapat menyelamatkan kami. Namun saya tak merasa berada dalam cengkraman siapapun. Saya merasa aman dalam tangan Allah. Saat duduk di meja tua kesayangan di rumah, maupun saat berada di tempat kerja paksa di bawah pengawasan penjaga, saya tetap merasa aman dalam tangan Allah. Bila saudara-saudara sudah memulai perjalanan dengan Allah, yang harus saudara lakukan hanyalah terus berjalan bersamanya, sehingga
kehidupan ini menjadi suatu perjalanan panjang bersamanya. Saudara-saudara, Eti adalah gambaran hidup yang menguatkan pernyataan pemazmur. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Suatu tantangan besar bagi setiap orang yang sedang dilanda ketakutan. Pada saat kita merasakan kekuatan lengan-lengan Allah yang kekal menopang kita, Ulangan 33 ayat 27, kita akan dapat menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan sambil memegang tangan sahabat kita yang tak tampak itu, yaitu Yesus Kristus. Jemaat, saudara-saudara dapat memiliki kepastian akan hari esok jika saudara-saudara berjalan bersama Allah hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berita firman-Mu di pagi yang indah ini yang diperdengarkan kepada kami. Kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami sehingga kami berjalan bersama dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketakutan-ketakutan tidak akan menghantui dan menguasai kami dalam menjalani kehidupan ini. Iya Bapa, kami pasrahkan perjalanan hidup kami hari ini. Tuntun kami, arahkan kami dalam segala aktivitas dan tanggung jawab kami. Berkati pekerjaan, usaha, rencana-rencana kami Tuhan. Biarlah semua berjalan dengan baik. Dari dalamnya kami menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Dan kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat. Bapa, kami serahkan anak-anak kami. Tuntun dan sertai mereka Tuhan dalam segala aktivitas mereka. Baik yang sedang belajar dari rumah, yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menuntun menyertai mereka, bahkan yang dalam pertumbuhan dan permainan mereka, Tuhan menjaga mereka selalu. Kami berdoa menyerahkan orang tua, saudara-saudara, kekasih-kekasih kami, dan rumpun keluarga kami Tuhan. Peliharakan dan tuntun mereka, ajar kami untuk selalu bersekutu dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Berkati Tuhan akan jemaat-Mu. Kiranya mereka tetap berjalan dalam kebenaran-Mu untuk mengisi dan memaknai hari hidup anugerah Tuhan. Berkati majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi dalam pelayanan-pelayanan mereka. Pemuda-pemudi-Mu dalam menjalani masa muda, tuntun mereka dalam menggapai cita-cita mereka. Biarlah tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka Tuhan hiburkan mereka, yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Ajar kami membagi sukacita kebahagiaan bersama-sama. Kami berdoa buat pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati sehingga aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau pulihkan kota Bontang yang kami cintai ini dari pandemi COVID-19. Biarlah ya Allah, kami semua boleh senantiasa dimampukan untuk bersabar menanti pemulihan daripada Tuhan. Dan kami senantiasa dimampukan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat tim medis, berkati. Biarlah ya Allah, mereka selalu dimampukan mengangkat tanggung jawab mereka. Berkati saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk perusahaan-perusahaan yang ada di kota Bontang, berkati Tuhan sehingga berjalan dengan baik dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat kota Bontang di tempat ini. Iya Bapa, kami pasrahkan perjalanan kehidupan kami hari ini. Tuntun, arahkan kami sehingga kami mampu memaknai dan menjalaninya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri.
Ini harapan kami, sukacita kami, kebahagiaan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat memaknai dan mengisi hari hidup kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Soli Deo Gloria.